Hai, saya Titi DJ. Saya Cakrakan. Kita akan menyanyikan lagu layar. Ya, di Morning Music. Detik Pagi. Ya. Saat layar telah tertutup, cinta yang lalu tertinggal jauh dalam ingatanku, semuanya takkan bisa kembali. Maafkan ku tak pernah bermaksud untuk hancurkan perasaanmu. Hati kini sepi tanpa canda dan tawamu. Belai sayang, darimu tak ada lagi kecup mesra. Untukku tak pantas lagi berlian antara kau dan aku, tak mungkin lagi. Maafkan ku tak pernah bermaksud Hancurkan perasaanmu. Hati ini sepi tanpa canda dan tawamu. Mohon izin, ini masih pagi, suaranya bisa melengking gitu, gimana ceritanya tuh? Oh, nah itulah. Iya.
Iya. Tadi kita juga agak nyoba ngikutin endingnya tapi lebih kayak serigala ya. Kayak Lihat, iya. agak beda. Mungkin karena kamu memakai ini. Ini kan kostum itu ya. red, ini niatnya itu kan mau apa? jadi Red. Didi tadi kan ya, Mami Titi. Tapi jadinya kayak apa, Marsha and the Bear jatuhnya. Padahal Mami Titi tadi mau baik banget ngomongnya Red Riding Hood Red katanya. Riding ya. Hood. Iya. Gak terlalu ini juga sih. Tapi lumayan. Makasih. lumayan. Aduh pagi-pagi. Ini terima kasih lo udah main ke Detik Pagi. Langsung menggelegar. Kita Wah, semua kita juga di terima sini. kasih udah diundang. Astaga. Aduh aku starstruck nih, aku takut banget ketemu dua orang ini. Aduh ya Allah, deg-degan. Siapa? Aryo. Aryo dan Davi. Aryo Davi. Ya tadi kalau udah dikenal. Takut deg-degan. Aduh jangan dipegang Mami Titi, aku deg-degan. Dari tadi, aduh. Well anyway, tapi kita gak akan ngobrol sama dua orang ini aja. Yes. Terutama ngomongin tentang lagunya, tapi juga sang film. Dimana ini adalah musikal sejarah. Seru banget gak sih? Kita mau ngomongin tentang Siapa Dia. Nah. Karena ini soundtrack juga nih. Betul. Ya. Kayak apa sih emang trailernya? Nah kita bakal ngobrol juga sama para castnya pagi hari ini. Suasana sangat ramai sekali karena kita mau ngomongin tentang the most anticipated movie this year 2025 adalah satu film yang akan ngomongin tentang sejarah, musik dan ini udah mah tadi kita dengerin suara pakai maaf gak ada masyarakat soalnya ke bawah jiwa-jiwa Sundanya ke bawah ya. Utusan daerah Usda ya kita teh ya. Iya benar. Selain memang tadi kita sudah mendengarkan original soundtracknya dibawakan dengan sangat baik sekali oleh Mami Titi dan juga Cakrakan gitu ya. Nah kita akan membawa para aktor dari film Siapa Dia. So please welcome all the cast. Ini dari film Siapa Dia. Hai, sudah hadir bersama kita ada Mas Bima Zeno, ada Monita Tahalia dan juga Mas Wion Destia. Ada Beyon juga. Rame ya. Rame. Tadi berdua-dua doang di Bener. sini. Emang seru. Detik Pagi kayaknya lumayan spesialis kalau ngobrol tuh rame-rame gitu. Iya. Kita mau pamer sama studio kita yang luas. Sorry. Iya benar. Waktu itu soalnya Mas Cakrakan pernah hadir ke studio kita masih sempit ya. Masih kayak gang ya. Oh iya. Harap maklum deh ya. Ini kita Bener. emang lagi norak-noraknya gitu. Iya, enggak pamer kita Tapi Mas. sekarang luas banget ini. Sejak kemunculan Cakrakan di studio kita langsung menanjak naik. Iya, berkat beliau. Mesti sering-sering muncul. Mesti, Iya. iya. Karena Tapi- habis ini kalau kamu muncul lagi nanti se-stadion gedenya. Diperluas lagi ya. Amin. Tapi jangan terlalu kemakan. 12 kali 12 bintang tamu dia ngomong hal yang sama ya. Pasti udah kebaca memang. Iya. Tapi jasa di Cakrakan adalah salah satu artis pertama yang muncul di Detik Pagi pada saat itu kan. Yeay. Pagi-pagi kan waktu Iya, 17 Agustusan momen yang berharga beliau datang. Nah, sekarang datang lagi tapi dengan suasana berbeda dan juga promo yang berbeda. Ya. Lagunya beda. Layar. Layar. Merinding tadi kita pagi-pagi ya, dibikin keringetan, dibikin nganga-nganga Iya. kita di situ. Sorry buat mereka berdua gini, pemanasan. Apa itu pemanasan? Kita Oh, oke ya. Pemanasan. kita We woke up nonton like this. kita Suaranya nonton dari begitu. pemanasan aja yuk tadi. Lumayan kita dapat dua putaran ya tadi ya. 2 putaran. 2 putaran tadi lumayan banget. Tapi boleh cerita sedikit gak sih ini tentang lagunya? Sebentar ya teman-teman ya, aku penasaran sama lagunya Ntar dulu dulu soalnya. nih. Lagu Layar, ini tuh nyeritain tentang apa ya? Mohon izin. Pasti menceritakan tentang yang berhubungan sama film Siapa Dia. Ya kan? Jadi tentang apa ya? Layar itu kan nama tokoh yang ada Betul. di film Siapa Siapa Dia Dia. yang diperankan Iya. oleh Nicholas Nicholas Saputra. Saputra. Tapi juga layar ini adalah kayak simbol gitu bahwa semuanya tuh ada awal, ada akhir, ya kan? Ya betul. Dan grande banget ya lagunya ya. Bagus banget, kayaknya tuh megah gitu kayak Asli. wow. Musiknya ya. Musiknya kan? Dengan Dar-dor. orkestrasi. Musiknya dengan suaranya Suara juga balik gila. orang saut-sautan Cakrakan juga. dua-duanya. Ngeri ya dua ini ya. Bukan Anda, bukan Anda. Yang Sabar, benar sabar. Gak apa-apa kok kalau mereka kasih komentar. Antrian Posyandu. Gak apa-apa dong. Kalau mereka Ya. kasih komentar gak apa-apa dong. Jangan Iya. Kita ditahan nomor, dong. tunggu nomor antrian. Makasih lah. Kesannya kayak dia yang nyanyi Mami Titi mohon izin. Gak apa-apa, ini antrian posyandu di belakang, ntar dulu ya, sabar tunggu giliran. Mungkin kita juga pengen tahu, berarti lagu ini memang lahir untuk film ini, memang sengaja dibuat untuk soundtrack atau gimana tuh? Sebenarnya kurang tepat kalau nanya ke kita ya, karena penciptanya nggak ada di sini, tapi bisa kita wakilkan. Sepertinya begitu. Ya. Memang lagu Kayaknya ini, begitu ya. ya betul. Lagu ini memang diciptakan untuk soundtrack film Siapa Dia. Nah, sampai akhirnya berdua deh nih yang nyanyi, apa emang ngobrol-ngobrol dulu, apa dijodohin, apa bagaimana? Oh, memang nih dihubungi ceritanya? langsung oleh produsernya dan penciptanya Faisal Lubis untuk kita berdua menyanyikan lagu ini.
Oke. Tapi pernah kepikiran gak sih untuk duet bareng? Nggak pernah. Belum pernah ini, justru. Ini adalah sebuah bentuk apa ya, saya bersyukur gitu karena bisa mendapat kesempatan untuk berduet dengan seorang Cakra Khan. Karena Cakra Khan adalah seorang penyanyi laki-laki yang masuk ke wishlist Yang saya. berisik. Enggak dong. Bentar, gue puja lo dulu. Oh iya. Gue puji lo dulu. Nanti jatuhnya nanti sebentar. Menyusul. Mantap. Jadi masuk wishlist. Jadi benar-benar satu impian yang terwujud bisa berduet dengan seorang Cakra Khan gitu. Ini jatuhnya bahaya nih. Nah, habis ini nih. Tapi apa lagi nih? Enggak kok. Enggak ada yang dijatuhin. Tapi memang pribadinya juga sangat menyenangkan. Waktu kita rekaman juga tidak ada kendala yang cukup berarti. Semuanya mulus dan seru. Dan dia tuh selalu merendah. Aduh kayaknya kalau gak ada Mbak Titi aku gak bisa nyanyi. Gak mungkin lah. Tapi dia pun sudah tidak perlu diarahkan lagi. Dan kita pun tidak mau terlalu macam-macam sama lagu ini. Karena lagu ini sendiri udah notasinya udah bagus gitu kan. Kalau terlalu macam-macamin juga kehilangan keindahannya gitu loh. Kebayang. Jadi ya udah terus akhirnya kita rekaman. Ya. Dan Jadi deh. dalam waktu yang cepat juga karena waktu kalau di sananya kita cuma dapat berapa jam ya waktu Di Praha. Di Prahanya Iya, betul. rekamannya. Cuman kalau di sini kita ada workshopnya ada 3 kali, terus ada bikin demonya ada 2 kali. Iya. Jadi ada Terus rekamannya di beberapa- Praha. ya. Berapa Fun fact, kita hafal waktu rekaman di Praha supaya langsung menjiwai. Biasanya kalau kita rekaman lagu baru kan ada lirik tuh di depan tuh. Ntar aku gue pengen hafal supaya langsung menjiwai. Dia harus ikut-ikutan. Gue juga deh katanya gitu. Oh tadinya enggak. Ya, tadinya kan biasanya kalau ini ya udahlah Ada baca contekannya kan. gitu ya. Karena memang ternyata pas Nah, lupa lagi. Kan? Gak apa-apa, Mami Titi. Soalnya suara Cakra Khan tinggi banget jadi kayak. Oh iya bener. Jadi- Bahaya ya. Jadi yang pas rekaman di sana kan kalau ya saya biasanya di sini kalau mic itu kan biasanya sejajar sama tinggi kita gitu kan. Jadi pas datang ke sana tuh mic-nya di sini. Ya, setting mic-nya agak aneh. Jadi ada di atas. Jadi Dan ada dua. gini semua. Ada 2. Enggak lebih ya. Ada 2 di Ada bawah. 5. Ada di atas, ada di belakang, kiri kanan. Wow. Gitu. Itu kayak Itu all around you. iya. Ya gitu. Ada Oh kupingnya Atmos bener. apa gimana maksudnya biar Jadi Bisa jadi, bisa jadi. mungkin biar lebih tebal juga, lebih resonansinya lebih ketangkep juga. Cuman senangnya yaitu barusan bohong sih kalau Mbak Titi nggak ngajarin saya kadang nggak bohong itu. Ini hari-hari nih. Kan karena memang saya selalu ya tadi menjaga lagu itu tetap menjadi apa istilahnya sewajarnya, tapi dapat juga menyampaikan isi pesannya gitu kan. Karena ada satu lagu yang udah nggak bisa digimana-manain. Karena kalau udah terlalu masukin banyak ornamen pun kadang terlalu banyak jadi Too much. malah Ya. jadi Kadang-kadang kita kalau pakai baju, pakai anting aja udah cukup. Tiba-tiba pakai kalung, pakai headpiece, pakai gelang, pakai ini kan nggak bagus. Oh, malah jadi nggak sedap gitu ya. Nah, mau ngaca nggak? Nah, kamu kebetulan hari ini lagi Jaga Dia mulut. cukup. Iya. Cukup. Mami Titi. Ya. Ini udah Cukup usaha gila. justru mau menyambut hari ini ya. Kita temanya leopard hari ini. Leopard, Aum Iya. gak tuh? Nanti Tapi kita- kalau ngomongin masalah karakter kan mereka berdua udah kuat lah secara Udah, karakter. Nah, gue pengen tanya sama yang di belakangnya. Karena kita pengen tahu secara karakternya seperti apa memainkan peran-peran di film yang menjadi film yang paling ditunggu di tahun 2025. Akhirnya. Kita kasih pressure ke mereka ya. Ayo. Bingung, panik. Antrian Posyandu kita mulai. Iya, Ya. Mas Bima, coba gue mau nanya. Yes. Nah, tiba-tiba kok bisa main film yang paling ditunggu di tahun ini? Gimana ceritanya? Cerita dong. Kenapa bisa main film ini? Bener. Oh, kenapa ya? Ya. Jadi memang dulu 3 tahun yang lalu ya. Emang film ini dibuka audisi tertutup. Wah, Gitu. Jadi ada beberapa pemain kita semua melakukan audisi gitu. Oke. Jadi ya sudah kita audisi dikasih materi lagu ini, lagu A, B, C dan dikasih skrip. Ya sudah kita datang audisi, nyanyi, acting, nari. Wih, begitu. paket lengkap dong. Ya, harus paket lengkap karena yang dibutuhkan di film ini ya karena Paket film lengkap. musikal jadi emang harus paket lengkap ya, harus Oh, dia bisa sih emang udah tiga-tiganya. kaliber, udah di pertunjukan musikal juga udah sering dia Lumayan. dan bagus banget. Mami Titi. Saya salah Nggak satu pernah fans, ya kan? Ya kan? Mami Titi fansnya dia, ya Allah Iya. deg-degan banget gak digituin sama Mami Titi. Beban nggak? Beban Ini nggak? bener, tadi ada getar. Bukan ke gua, tadi gua yang deg-degan kayak Mami Titi. Ah, gimana komen? Iya. Congrats ya. Terima kasih. Pokoknya senang banget
bisa Jahat. bergabung di film yang keren ini gitu. Pastilah. Tapi Gila. justru dengan punya banyak sekali pengalaman-pengalaman background musikal gitu ya. Beyon juga ada di berbagai musikal gitu dengan background masing-masing. Ini mungkin rasanya ketika akhirnya nyebur di film ini beda-beda. Nah, kalau di kamu tantangannya seperti apa sih gitu ketika ini jadinya sebuah ya film gitu. Iya. Bukan yang di panggung, biasanya kan kita Tantangan, nonton kalau oke. panggung gitu. Kalau aku mungkin juga tantangannya yang beda nih karena di film, karena kita kan biasa main di panggung ya. Kalau aku, Iya. Beon juga, Monita juga sering di panggung. Banyak hal yang harus di-adjust gitu karena di panggung tuh kita kebanyakan bermain dengan tubuh yang besar, maksudnya luas, jauh, udah gitu acting yang besar juga, pokoknya semua serba besar gitu. Iya. Nah sekarang gimana kita bekerja dengan kamera gitu, jadi semuanya harus dikecilin tapi intensitasnya nggak boleh turun, jadi harus sama begitu. Dikecilin. Itu tantangannya Gini, sih. Ntar dulu, sorry banget nih, gue mau ngomong. Intensitasnya nggak boleh Mami Titi gak usah, turun. Mami Titi juga dari panggung sampai ke TV, semua juga dirimu ada. Beda. Kalau musikal tuh beda. Emang iya? Beda, kan aku kemarin juga ikut musikal. Beda, semuanya harus exaggerate. Oh. Semuanya harus luas, karena kan panggungnya besar. Bener. Jadi kalau Iya, nggak iya. bisa ngangguk-nganggukin dulu, ngangguk musik. Iya. Iya. Oh wow. Dan musikal nggak bisa ngajak penonton. Baik. Oh iya, iya. Gak bisa ya? Kalau lupa tidur. Gak bisa. Sorry banget. Iya. Capek dikit. Bener-bener. Gak mempan di situ. Iya. Kalau lagi kayak Aduh, gini nggak bisa. Siapa itu ya? Lu emang suka nyari-nyari penyakit. Jangan dibongkar dong, Iya. rahasia penyanyi. Udah, Iya. ya. Kita mau ke Monita. Lanjut. Nah, kalau Monita seperti apa nih bisa bergabung di sini? Karena kan kamu kan termasuk orang yang pemalu ya. Sebenarnya kayaknya manis, kayaknya introvert gitu. Cie. Apakah begitu? Brandingnya sangat Muka-mukanya sih gak setuju ya. Muka-muka Iya. kalian gak setuju kayaknya. Manis Setuju. kok, aku sih kenalnya dia dari kecil manis. Iya kan? Betul kan itu kan? Waktu Dibelain. zaman Idol. Iya. Ya kan? Iya. Zaman Idol kan aku Bener. jadi tahu banget Monita tuh manis, suaranya juga sangat khas. Makanya dia menjadi Nyanyinya juga Kalem. aneh, lagunya Mojako kayak. Ih, orang mah. enggak. Ya waktu audisi Mbak Titi. Iya, audisi. Iya. Lagi dibela ini. Woi. Itu kan pilihan yang cukup aneh pada saat itu, di saat orang-orang nyanyi grande-grande. bener. Dia tiba-tiba planet Venus ya. Tegang banget pertama kali ketemu Mbak Titi, terus ketemu Mas Indra, jadi kayak blank langsung lagu apa ya, yang inget cuma itu doang. Jadi itu spontan uhui maksudnya Uhui itu banget. keluar. Uhui Uhui gitu. banget. Mojako gitu. Iya. Duh kelihatan nih satu ruangan ini tua semua ya, pada uhui loh ngomongin Ya, apa sih itu. Aku Gen Z. Apa nggak tahu Gen gitu Z. sebelumnya. Hello. Gimana kamu Gimana, bisa lanjut. bergabung? Ya sama dengan teman-teman yang lain, aku dipanggil untuk audisi tertutup tersebut juga, dikasih skrip, disuruh persiapkan lagu yang memang sudah mereka berikan. Materi lagunya ini tolong dipersiapkan. Terus ya udah ada koreo di tempat, jadi kita harus ikutin audisinya. Ya, nunggunya cukup lama juga sih waktu itu dipanggil untuk oke, kamu you're in gitu. Jadi sempet kayak aduh keterima nggak ya. Jadi memang sama teman-teman yang lain. Jadi kayak aku suka banget sama dari proses awalnya aja aku udah suka gitu materi-materi yang mereka kasih, jadi udah excited dari awal, wah ini kayaknya bakal seru banget, terutama direkturnya adalah Mas Gari Nugroho kan, jadi udah maksudnya kayak wah kalau sampai dapat, waktu itu aku pikirnya ini akan jadi kesempatan belajar yang sangat luar biasa banget buat aku. Dapet ternyata. Iya, puji Tuhan. Monita dan koreo, dua kata lucu ya. Belum Monita pernah dan- lihat Monita Iya kan? nari, iya kan? Makanya kita Iya ngeliat kan? di trailer kayak wah. Iya, beda banget. Iya, tapi seru banget prosesnya. Kita cukup lama sih kita berprosesnya, belajar koreo, dari belajar acting dulu, belajar koreo. Jadi chemistry-nya dapat di situ. Jadi dan cast-nya sih seru-seru banget sih. Jadi nggak ngerasa ke pressure sama sekali, malah ngerasa di lift up gitu loh. Satu sama lain tuh saling mengeluarkan kelebihan satu sama lain, bener-bener menyenangkan sekali. Kelihatan dari cara nyeritainnya Happy aja ya. excited gitu. Happy. Walaupun ini proses syutingnya udah berapa lama yang lalu? Syutingnya sudah kira-kira 3 tahun yang lalu. Iya, Hampir 3 tahun yang lalu. 2022 akhir. Wah tuh, tiga tahun yang lalu ya Workshopnya berarti tapi lumayan panjang kita ya. Iya, workshopnya dari Agustus. Iya, workshopnya panjang. Workshopnya Karena- hampir 2 bulan waktu itu kita. Oh wow. Berarti kalian kayak dibarengin terus gitu atau gimana sih pas lagi proses workshop itu? Dibarengin, jadi bahkan ketika masuk materi koreo pun kita semua walaupun tidak ada di scene itu kita semua wajib belajar koreo itu. Pun nggak ada di Iya. situ. Iya. Jadi sepertinya memang
treatment yang dipakai untuk syuting film ini sama kayak treatment kita latihan musikal untuk panggung. Gitu. Jadi emang 2 bulan kita latihan tuh hampir setiap hari ya, Be. Betul. Ya, hampir setiap hari kita ketemu gitu. Iya. Jadi chemistry-nya terbangun sendiri dari latihan kayak begitu. Betul, apalagi menghadapi koreo dari Mas Eko Supriyanto. Yes. Iya. Tiap hari datang deg-degan materinya karena legend ya, koreografernya legend, sutradaranya legend. Jadi kayak, wah apa nih hari ini? Iya. Tapi itu yang bikin seru ya, Be. Betul. Even makanya kita bukan bagian kita pun kita jadi pengen belajar gitu. Akhirnya jadi seru. Iya. Something new, learn something Iya, new every day iya. gitu ya. Keren. Barusan sih. Kenapa coba? Coba Kita bongkar. bocorin. Soalnya di belakang kan hampir setiap hari. Bener. 2 bulan latihan. Kalau gua kayaknya 2 hari udah langsung keluar lagi. Saya mengundurkan diri. Mohon maaf. 2 bulan lama. Luar biasa. Wah. Terlalu jujur ya ini di sini ya. Padahal mungkin tadi maksudnya bukan buat diomongin ke sini sih gitu. Kok bocor? 2 hari ya. Iya 2 bulan ya. Udah gitu bukan part sendiri tetap harus dipelajarin gitu kan. Kayak keren juga nih. Sambil kita lanjut, Beon, kalau lo gimana nih? Sama juga mungkin cerita-ceritanya apa? Iya. Sama sih 11-12 sama Bima dan Beda-bedain Monica dikit juga. dong, ayo dong. Oke. Iya, Oke, kita bedain Biar ada dikit. variasi ya. Jangan mic doang yang beda, kok Iya, beda Mike sendiri kayak mau sih. fitness deh. Kayak barbel ya. Iya coba dibedain deh, ayo bisa Beon. Iya, jadi pas proses diundang untuk screening test itu, waktu itu kebetulan kita lagi ada proses syuting musical series juga dan Mas Garin juga salah satu produsernya. Bareng Bima juga waktu itu dan kita saling gak tahu siapa yang diundang dan gak berani nanya juga kayak iya kan takutnya gak Seru enak ya tuh, kan. kayak, Abis itu kayak oh ternyata ada si A, si B, si C dan beberapa bulan kemudian aku pikir udah gak dapet. Dan ketika dihubungin dapat kok oke. Dan yang surprise-nya itu adalah kita gak tahu, aku gak tahu siapa aja yang akan main. Karena pas iya dan lihat skripnya kita juga nggak ada yang banyak nih tahu. cast-nya dan siapa aja itu belum di-spill siapapun. Iya. Jadi pas reading pertama datang kayak hey. Jeng. Kayak bawaannya mau pulang lagi, naik tangga kayak turun lagi deh. Ini gue kasih masuk studio. Bener banget. Ada dia. Ada dia. Ini benernya dia. Siapa dia? Bener siapa dia? Ada dia. Oh sesuai judulnya. Siapa dia? Siapa dia? Oh, Jadi kita gak perlu nanya kenapa judulnya siapa dia karena ternyata itu. Judulnya siapa dia, Bes. terkejut-kejut Terkejut, isinya terheran-heran. Heran-heran, iya. Lo nggak tahu kan abis ini sebenarnya masih ada surprise lagi. Iya kita sebut ya. Mana tahu ya kan. Iya kan? Dari awal soalnya kayaknya emang banyak misterinya gitu. Iya, Sangat banyak terlihat dari posternya juga lihat. Ini kan penuh dengan misteri. Siapa dia? Tangannya siapa? Tangan Ada apa siapa? dengan tangan-tangan itu? Iya, walaupun kelihatannya kayak lagi video klipnya Den Pasarmun ya. Den Pasarmun, shine your light gitu. Iya. Pas Harmon sih. Ada zaman dulu. Maribet. Ada zaman dulu. Gue udah hampir nggak berani Tapi komentar loh kan ini kan syutingnya padahal. di Borobudur. Ada. Oh ini syutingnya Borobudur? Iya gak ada hubungannya sama tangan. Oh nggak ada ya, maaf ya. Nggak Dikirain tahu. kalau video klipnya Maribet soalnya gitu ada tangannya tit gitu. Kirain ada adegan itunya. Tapi Gak ada. ngomongin masalah tangan, penulisan lagu yang satu ini, kata Mami Titi ikut terlibat. Ikut. Oh, liriknya. Liriknya. Dilayani. Kok bisa Mami Titi? Tiba-tiba Iya. setelah ditawarin lagunya baru aku mau ikutan bikin. Oh, enggak, tapi aku bagian chorusnya aja. Oh, Jadi emang ada mesti di adjust. Jadi terus aku bilang ya udah aku aja yang bikin deh gitu. Terus Cepet banget. Seberapa bikinnya. cepat? Sore katanya mau ganti, malam udah beres. Hah gimana? Cepet. Iya. Enggak 2 hari. Masa sih katanya perasaan di grup. Oh grupnya. Memang Lu ada yang satu grup yang gue gak bener, dimasukin yang nih mana? kayaknya. Baru terbongkar sekarang. Itu Oh, kayaknya yang ada grup yang ada cakrakan, ada Ada grup yang yang enggak, nggak ada memang. tanpa cakrakan. Lo Betul, hati-hati. Di grup WhatsApp 2 suka hari, gitu 2 hari. tuh. 2 hari buat bikin si chorusnya. Wow. Apa pada saat Mami Titi ikutan nulis gitu ya? Apa yang Mami Titi bayangkan pada saat itu? Cerita sinopsisnya. Sinopsisnya. Terus begini ya udah akhirnya aku tuangkan dalam sebuah lirik. Betul. Kalau di skripsi tulisannya ada merenung-merenungnya dulu tuh. Oh iya pasti dong. Merenung apa yang lagi Pasti. direnungkan Merenung adegan-adegannya di pinggir gitu. jalan. Agak sedih juga ya. Gak mungkin banget ada Mami Titi di pinggir jalan merenung gitu. Udah pasti Sendiri. ngikutin fans ya, gue liat ya. Di pinggir jalan mana dulu tanya Oh dong. bener juga. Di pinggir jalan. Praha. Di pinggir jalan Boulevard LA. Wah. Emang beda ya kelasnya ya. Kalau kita kan paling cuma mampang. Gak relate. Merenung di Rempoa kemarin kayaknya ya. Makasih disebut deh tuh Hasilnya ya. banyak banget puisi kemarin Aryo bikin ya.
Jago gue Pak. Kalian gimana begitu mendengarkan soundtracknya jeng 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 gitu? Kaget juga nggak tahu juga soundtracknya siapa apa gimana nih? Silahkan. Terakhir kita baru, karena memang prosesnya cukup di ending ya, baru di reveal soundtracknya gitu. Tapi kita seneng sih soundtrack ini mewakili filmnya gitu. Apalagi ada Mbak Titi dan juga Mas Cakrakan. Iya Betul. Gila. Gokil. Beneran Semuanya siapa serba dia? di ujung ya baru tahu. Iya, beneran siapa dia? Mereka gak ada yang tahu apa-apa. Tiba-tiba keluar. Tapi nyangka Siapa sih gak dia? sih bakal keluar di tahun ini karena tahu kan kalau filmnya satu ini benar-benar ditunggu banget dari awal pertama kali diberitakan akan dibikin filmnya. Kemudian orang pada nungguin. Nyangka gak akan keluar tahun ini? Iya, nyangka. Keren. Cik. Salut. Suka. Kami salut. Pede Yakin. banget. Iya, nyangka banget. Kita harus lagi. yakin. Keluar, Yakin. pokoknya secepatnya harus keluar. Iya, karena sayang banget kapan lagi lihat Nicholas Saputra nyanyi sama Nari. Oh. Cuma di film ini. Bener. Iya, nggak cuma Iya kan? mix up juga, banyak Monita. yang lain juga. Monita. Iya kan dua kata lucu, Monita Dua kata Nari. lucu. Iya kan? Monita Nari. Cash yang lain Apa kan tuh? emang Apa tuh? cash. AC kita nyala, AC Oh, kita oh, nyala. oh, Maaf, maaf. oke. Emang itu agak spektakuler. Studio baru. Kira ada special effect tiba-tiba ada surprise. Jangan bikin malu dong AC kita kan berapa PK? 200 PK. Iya, jauh. Besar Nggak, ketua AC. silent ya. Tapi kan sempat dibocorin juga, syutingnya tuh di Borobudur kata Mami Titi. Enggak. Bukan. Dan Bukan Pasar yang Mun yang ini. tadi kamu ngomong dan Pasar Mun itu syutingnya di Borobudur. Kalau ini syutingnya di mana? Yo. Nggak tahu. Kalau ini kita Di Semarang, pindah-pindah ya. di Iya. Semarang ada sama Jogja. Semarang, Jogja. Semarang, Jogja, terus ada daerah Tuntang apa? Oh, Tuntang Klaten. ya. Tuntang, Klaten kesana lah Iya. pokoknya jauh Jalan-jalan lah bungu pokoknya. ya nih berarti. Iya. Enak banget. Berapa lama? Kita proses syuting berapa lama ya? Hampir dua minggu lah. Hampir enggak dong, lebih dong. 3 minggu, hampir sebulan. Hampir sebulan. Lu gak ada di grup berarti kami sama kayak masyarakat. Ada siapa dia tanpa Beon. Siapa dia ada Juga ya Beon. syutingnya. Iya makanya kaget dengan Lama. pemain sebanyak ini, ada Iya. narinya, ada apanya. Iya. Karena bener-bener pemainnya banyak sekali di luar yang nama-namanya ditulis di sini. Film ini juga melibatkan aktor-aktor dari Jogja, gitu, dari apa? Penari-penarinya Mas Choir Eko. dari Penari, Jogja, choir penari dari Jogja. Mas Eko dari Solo. Oh kita juga sempat Iya, workshop, workshop dance, di Solo. workshop nari di Solo kita. Oh. Sampai Studionya kita Mas ke Eko. Solo Iya, iya, juga, iya. Aku pengen Gitu. tahu dong. Buset, ini Pas part kalian nyanyi itu live atau Nah, Oke. lip sync? Treatmentnya waktu kita nyanyi semua treatmentnya live sih. Live? Iya, treatmentnya Jadi live. pas syuting itu juga Yes. live gitu. Iya, iya. Langsung di record. Gila. Iya. berarti beneran treatment musikal panggung tapi direkam gitu berarti. Memang kita ada, ya? memang Iya. kita ada overdub juga, tapi waktu Iya. kita syuting semuanya treatmentnya live. Treatmentnya live gitu. Gitu. Wow. Jadi Wah gila. Iya, dan ada keren. juga lagu-lagu yang tanpa musik jadi akapela. iya, iya. On the spot, pas di set. Karena Mas Garin seperti biasa ya selalu ada perubahan-perubahan Iya, di selalu ada tengah hal-hal syuting. yang- Jadi tiba-tiba nyanyi tanpa musik. Emang Gemini suka gitu tuh. Garing Gemini kan? Oh iya, Iya. Gemini. Gue Gemini soalnya. Gemini akut itu. iya Gemini. Gemini tuh zodiak paling Gemini dicintai ya di akut seluruh ya. dunia ya. Aku lihat-lihat ya. Di sini nggak ada yang Gemini. Enggak sih. Kebetulan enggak. Kayak pada lega gitu mukanya. Iya, iya. Tapi kan kalau misalnya syuting film biasanya kan ada adegan diulang-ulang kan. Iya. Berarti untuk nyanyi juga diulang-ulang. Iya. Hah, nggak capek tuh untuk suaranya di Stamina. Iya kan staminanya luar biasa loh. Itu bedanya panggung musikal sama kalau syuting musikal ya. Kalau Iya. panggung musikal ya once you nyanyi ya udah nggak bisa diulang lah. Iya. Diulangnya nanti show berikut. Iya. Ya kan? Kan bisa kan 2-3 show gitu Bener. kan. Kalau syuting kan cut. Wah kurang nih, ulang lagi. Retake gitu Take kan. lagi. Iya. Kayak gue yang ikut aja di film itu. Cakra lagi ngebayangin ikutan juga apa gimana? Saya cameo saja. Ah, iya. Jadi yang lewat gitu. Karena nampaknya saya tidak sanggup. Kalau pemeran utama ntar dulu. Sampai saat ini cameo dulu aja. Cameo dulu aja. Lewat-lewat Atau yang boleh bantuin lah. Mas Garing mungkin yang angkat-angkat kayak gitu mungkin saya bisa. Iya. Saya kalau main kayaknya belum sehebat. Tadi Ada 2 kemampuan hari seperti menyerah mereka. ya tadi ya. Bisa sehari pun langsung saya, Sehari. makanya saya mundur dulu deh gitu. Tapi kan berhasil membantu Mas Garin mengangkat filmnya lewat lagu layar. Kan? Keren. Ya mungkin kalau soundtrack, alhamdulillahnya mungkin saya berusaha yang terbaik lah. Wih, keren. Keren. Tapi itu kan tadi proses rekamannya di Praha ya? Ya. Emang ada apa di Praha? Maksudnya kan jauh banget tuh. Mm-mm. Emang Kan rekaman ada alatnya apa? orkestrasinya. Stringnya di sana. Orkestranya dari Praha. Orkestranya di sana. Orkestrasinya juga Jadi di kita sana. satu shift tuh orkestranya dulu rekaman, habis orkestra baru kita. Jadi sehari itu. Gila.
Se-effort itu ya. 2 hari ya? 2 hari. Beda lagi. Salah. Nggak disangka. Nggak dimasukin ke grup ya? Nggak ada di grup. Beda lagi. Wah bener nih. Beda nih grup Salah lu. info mulu gue. Kalau Mami Titi emang 2 hari. Kalau sekarang cuma 1 hari emang. Iya. Oh enggak, memang yang 1 Kamu harinya nggak datang. jalan-jalan ke half price. Oh sih saya jalan-jalan. Ada toko half price. Ada loh Pak Alfred. Jadi datang ke sana main. Iya. Oh. Dengar-dengar suaranya langsung bersih ketika udah masuk ke dalam toko half price itu ya. Suaranya langsung jernih lagi ya. Cerah lah Oh ya, berarti pokoknya. ya kalau yang rekamannya 1 hari ya, kalau yang saya sama Mbak Titi. Berarti sebelumnya ada rekaman yang teman-teman. Ya, salah benar lah kan. FYI ya, kalau angle-nya dari sini, Mami Titi gini. Iya benar. Iya. Kebayang. Iya. Kayak berusaha Bener nggak iya nih, aja, gitu. iya aja udah. Karena di sana juga Mbak Titi jalan-jalan terus. Kesasar. Dia nggak bisa baca map. Beda Google Maps ini sama Google Map Praha beda. Coba, Nggak mungkin, Mami Titi, nggak mohon mungkin. pencerahannya. Bedanya emang bagaimana bedanya? Kan lagi bulan puasa Panahnya juga. kebalik nggak apa kerasa. gimana? Puasa memang kita gimana? susah fokus waktu itu. Iya, Memang benar. puasa gitu. Mami Titi Bulan ngomongnya sambil puasa. gini, kan puasa juga. Kayak, ayo yuk bantu gue yuk gitu. Ayo, Bisa gitu ya. Oke. Jadi balik gimana? ke film. Balik ke film. Google Maps Praha kita nggak usah bahas ya. Gak usah, kita gak usah bahas Boleh ya. balik. Panahnya Praha lagi kebalik nggak apa apa-apa. gimana kita nggak usah pusingin ya. Pusing juga nih kalau interview kita begini ya. Film lagi. Let's Film go. lagi. Giliran imunisasi yang di belakang Bener-bener. ya. Gue penasaran banget kerja sama seorang Gary Nugroho. Nah. Itu susah gak sih? Karena kan beliau termasuk orang yang perfeksionis sekali. Untuk bekerja sama dengan beliau, rasanya gimana dan susah nggak untuk beradaptasi? Kerja sama dengan Mas Garin itu sangat banyak ilmu yang didapat, sangat menyenangkan, dan cara Mas Garin menyampaikan apa yang coba dia deliver melalui film ini tuh sangat buat aku sangat halus sekali gitu. Jadi Mas Garin nggak pernah mengkoreksi kita di tengah-tengah. Jadi selalu dia kalau kita lagi ngumpul, dia mulai dengan cerita dulu ya. Kalian tahu nggak waktu zaman ini mereka tuh gini. Jadi cara dia menyampaikan filmnya dia ke kita, ekspektasi dia ke kita itu dengan cara bercerita. Storytelling dulu. Storytelling. Jadi dia menjelaskan satu-satu era. Jadi kan ini banyak era ya. Film ini tentang sejarah pop Musikal. Indonesia gitu. Film. Dari musik, Dari musik, film gitu. Aku dapet di era yang lumayan lampau gitu, dan cara Mas Garin menjelaskannya dia bercerita. Jadi di era ini tuh ada ini, tapi dia bercerita ke semuanya. Jadi dari situlah kita bisa mendapatkan kayak Mas Garin mencoba meraih ini, jadi kita bisa mencoba mendeliver apa yang Mas Garin mau. Jadi meskipun banyak perubahan di tengah-tengah, tapi karena workshop yang panjang dan kita juga udah mengerti cara Mas Garin menyampaikan sesuatu, akhirnya begitu 1 bulan kita syuting yang pack itu, perubahan tersebut nggak terasa berat, jadi sebuah tantangan yang bikin kita kayak terpacu aja gitu. Mas Garin mau ini, oke kita coba sampaikan gitu. Jadi kayak menyenangkan banget buat aku. Jadi ini film tapi it feels like a shared stage. Jadi kayak seperti kita semua berbagi panggung sama-sama, mencoba menampilkan sesuatu yang tadinya teman-teman lihat di atas panggung tapi di film tapi tetap harus hidup gitu ya nggak sih? Jadi dari belajar micro expression tapi belajar menyampaikan perasaan yang besar juga. Aku blessed banget, film pertama aku bisa bekerja sama dengan Mas Garin dan para cast yang luar biasa sekali. Keren. Iya kan, gimana? Beneran deh kayak. Ayo disupport temennya. Ya dan aku harap energi yang ada selama kita syuting bisa tersampaikan melalui filmnya gitu. Makanya mungkin ini jadi the most anticipated musical karena bisa jadi ini jadi jadi repertoire musikal film Indonesia juga gitu kan nggak? Nah, maksudnya belum terlalu banyak ya, dan sekarang udah mulai banyak nih nanti dan kami jadi salah satunya, dan itu ya kami juga menunggu sih hasilnya seperti apa. Kalau aku sih pribadi belum sempet kayak nonton gitu, jadi bener-bener nungguin banget nanti jadinya kayak apa. Kepo sih. Kan udah mengalami proses yang begitu panjang nih ya gitu. Kira-kira apa sih perasaan yang menurut teman-teman mungkin beda-beda gitu, hasil dari syuting, dari apa yang kayaknya guys kalian tuh harus nonton karena kemarin proses ini buat gue tuh rasanya ini loh gitu. Mau dari siapa? Bayon dulu deh. Oke, boleh. Yang pasti pengalamannya nanti ketika nonton akan berasa bahwa film ini perpaduan film dan panggung. Karena banyak treatment-treatment yang dibikin seperti panggung. Dan fun fact boleh gak sih di-share kayak kita tuh syuting cuma pakai 1 kamera. Hah? Iya. Bener-bener Waktu scene kamu ya Be ya? Iya. Oke. Jadi cuma 1 kamera yang stay, jadi kita bener-bener treatmentnya jadi kayak panggung. Bener.
Dan untungnya kayak Mas Garin tuh dia sangat tahu apa yang dia butuhkan dan dia mau gitu. That's why dari awal kita workshop kita tuh udah banyak sekali diskusi sama dia, dan Mas Garin karena dia udah tahu kita mau ngapain, jadi sebisa mungkin tuh setiap adegan kita satu kali jalan. Iya. Jadi emosi kita tidak terputus sama sekali, nggak ada cut, nggak ada itu, kecuali memang sudah nggak bisa diapa-apain, teknis harus di cut gitu. Tapi sebisa mungkin karena kita latihannya seperti di panggung, treatmentnya untuk panggung, jadi emosinya tuh nggak boleh putus gitu. Mas Garin juga treatmentnya seperti itu. Oke, action sampai habis. Gitu. Jadi one take sama kayak di panggung. Gitu. Berarti Dan kayak tadi kita sempat ngomongin soal pengulangan. Pengulangannya sebenarnya nggak terlalu banyak karena kita workshopnya kan sudah sangat panjang gitu. Jadi ngulang beberapa kali tapi nggak sampai, karena kan ngulangnya memang harus langsung satu scene langsung full gitu. Long shot gitu Long ya. shot betul. Karena kan nari nyanyi itu kan nggak mungkin dipotong-potong kan. Jadi satu lagu selesai, satu lagu selesai gitu. Ya bener-bener kayak kita nonton live musical ya sebenarnya. Dan nggak terasa melelahkan, malah kita kayak let's go, ulang lagi let's go. Bener, dan luar biasanya Mas Garin ketika di cut pun dia pasti akan bilang bagus ya, tepuk tangan habis itu, tapi kita ulang lagi. Jadi pemainnya nggak down kan. Iya, jadi pemain tadi kurang apa ya? Salah apa ya, nggak gitu. Kayaknya Mas Garin nggak pernah ngomong. Nggak pernah. Iya, Mas Garin nggak pernah ngomong cut. Gak pernah ngomong cut dia. Jadi kita selesai adegan, terus kita ini dia berdiri dari monitornya dia tepuk tangan. Oke, bagus ya. Oke, bagus. Tapi nanti kita coba bagian ini, kita ulang sekali lagi kayak begitu gitu. Dia seneng banget berasa diapresiasi gitu kan. Seru banget. Gitu. Tadi kamu nanya kameranya follow, Nus. Iya. Iya nggak boleh unfollow, apalagi di blog. Aduh. Kami keluar dari Mami Cici. Kita udah antisipasi ini ada apa ya gitu kan. Benar. Bikin keringetan. Oke. Aku penasaran juga satu lagi dah, boleh gak nanya? Boleh. Karena tadi dari tahun-tahun yang cukup lama begitu ya. Ya, periodenya beda-beda. Lagi. Betul. Kalian susah gak sih observasinya, kemudian iya kan maksudnya kalian kan di zaman now banget gitu kan. Seperti apa sih kalian kemudian look up untuk tahun-tahun sebelumnya? Coba. Mungkin kalian dulu kan kalian paling eranya paling boleh. Oh, iya. Tadi seperti yang aku sampaikan, Mas Garin tuh banyak bercerita. Jadi semua era diceritain dan Mas Garin bercerita ketika kita lagi kumpul sama-sama. Jadi kita mempelajari teman-teman kita yang dari era yang berikutnya pun kita pelajarin, kayak ada teman-teman bahkan yang main di beberapa era gitu. Oh, iya. Itu pasti risetnya lebih panjang lagi. Cuma Mas Garin membekali kami dengan informasi yang sangat cukup gitu. Ya memang kami kayak untuk mendalami karakter kami akan cari lagi kira-kira karakter ini kayak gimana ya, pembawaannya kayak gimana ya, kayak karakter aku jadi Nurlela gitu. Gimana cara aku bisa menghidupkan ini ya gitu. Tapi Mas Garin membekali kami dengan sangat cukup sekali sih ya. Sangat cukup sekali. Mas Garin sering banget kita lagi ngumpul, lagi makan, tiba-tiba dia duduk. Kamu tahu nggak waktu ini? Tapi itu sambil kayak sambil bercerita, tapi itu adalah isi dari filmnya dia gitu. Tapi jadi nggak terasa kayak diguruin, nggak terasa kayak lagi di briefing. Rasanya kayak lagi mengerti hayalannya Mas Garin aja, mengerti imajinasinya Mas Garin aja, dan akhirnya itu cara Mas Garin mengajak kita untuk masuk ke dalam film yang ada di kepalanya, dan itu kayak kita jadi kayak aduh, I would love to be di situ gitu, di dalam isi kepalanya Mas Garin gitu. Dan beruntung banget pastinya rasanya ada dalam produksian itu ya. So blessed. Kebayang sih. Dari yang lainnya, Kabila? Lo gimana? Lo main di era yang beberapa era kan? Main di beberapa era. Jadi memang yang aku bilang, yang tadi aku bilang lagi dari awal, karena ini treatmentnya emang musical gitu. Kalau kita workshop main musikal panggung juga, kita aktor-aktor musikal ini harus siap untuk ditaruh di beberapa era. Mau ceritanya tentang apa, kita harus dengan siap. Karakter yang beda dengan juga. karakter yang berbeda-beda gitu. Memang udah harus siap seperti itu, kayak begitu. Dan balik lagi, enaknya tadi Monita cerita, Mas Garin udah membekali kita dengan karakter-karakter yang dengan cerita-cerita, dengan backstory yang buat kita gitu, cocok sekali untuk karakter kita yang nanti akan kita bawakan, dibekali lah sama Mas Garin gitu. Dan enaknya Mas Garin juga sangat amat fleksibel. Dia perfeksionis tapi juga fleksibel banget. Dia bisa
ganti tiba-tiba di tempat, dan kita sebagai aktornya juga itu gunanya workshop lama. Kita tuh instingnya dilatih juga ya Be ya gitu. Dan kayak rasa percaya Mas Garin kasih sih. Jadi Iya. waktu Mas Garin minta sesuatu, Mas Garin tuh kayaknya tahu pemain ini akan bisa deliver itu. Yes. Jadi rasa percaya yang dia kasih. Jadi kayak beliau punya ekspektasi tapi beliau memberikan ruang juga untuk kita ngasih bagian dari apa yang kita udah renungkan dari karakter kita atau scene ini gitu. Iya. Betul. Ini Cakra juga ngangguk-ngangguk, berasa itu juga ya kayaknya waktu itu Mas Garin apa gimana? Adegan yang waktu itu yang Oh yang saya jalan tuh. itu juga dapat Itu banget sebetulnya ya. Mbak Titi cuman pakai muka saya waktu itu. Ya kan? Mulai halu. Agak gak siap nerima perannya ya, agak kurang siap. Lebih ke kaget tadi berarti. Tapi kalau Mas Cakra kan kalau udah ngomong gitu antara dua, antara ngerti atau emang ngantuk. Tunduhan ya, Karena nundutan. memang dari tadi saya mendengarkan teman-teman case yang di belakang, kalau saya memang kebetulan belum cuman kayak lihat potongan-potongannya, tapi dari segi musik yang kemarin saya ikut serta, terus ada beberapa kan yang hari sebelumnya kan memang musik-musik yang lain dipersiapkan dengan orkestra yang luar biasa, itu menurut saya juga udah hal yang karena musik juga salah satu komponen kalau di film juga penting kan. Jadi kalau di musiknya aja udah sehebat itu, pasti mendukung film yang hebat gitu. Kebayang. Betul. Tapi kan kalau misalnya ngomongin tentang filmnya nih, kayaknya sih kita belum bisa ngebayangin ceritanya tentang apa. Nah cuman kalau dari lagunya, sepertinya sih ada nyerempet ke perpisahan. Itu Ya, jadi ceritain dulu dong sebenarnya filmnya tuh menceritakan si Layar. Kayaknya dimasukin grup lagi nih. Ya. Kalau nggak salah nih, di blok nih. Dimasukin ya kan kalau nggak salah Layar yang diperankan oleh Nicholas itu dia lagi pengen bikin musikal, tiba-tiba dia ketemu di rumah buyutnya koper yang berisi surat-surat dan cerita-cerita tentang ayahnya, kakeknya, buyutnya. Ya betul. Betul. Teruskan silahkan. Jadi pembuka doang. Betul. Jadi ya ini cerita sebuah perjalanan ya perjalanan macam-macam, perjalanan cinta, perjalanan sejarah film Indonesia, cerita perjalanan lagu gitu, semuanya lengkap lah pokoknya di sini. Tapi memang dikemas dalam sebuah cerita yang tadi Ibu Titi udah bilang kalau ada satu karakter bernama Layar, dia tuh ingin membuat film musikal, tapi dia nggak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya dia mencari inspirasi, dia kembali ke rootsnya, ke rumahnya. Ke rumah lamanya, rumah buyut kakek sama ayahnya, dan dia menemukan sebuah koper. Di koper itu tuh berisi kisah-kisah tentang buyutnya dan sampai kakeknya dan sampai ayahnya seperti itu. Dan dari cerita situ dia akhirnya masuk ke dalam cerita itu dan bertemulah dengan beberapa karakter-karakter yang lain, nanti akan teman-teman tonton. Ya, ikut dengan rasa yang ada di situ karena kan dia lagi mencari inspirasi gitu kan gitu. Seru deh. Dan perjalanannya yang panjang sekali gitu karena bisa dibilang tadi kalau kita dilihat di trailernya juga udah ada berapa era ya. Banyak sekali mulai dari scene komedi, ada komedi Istanbul itu mungkin tahun 1920-an sampai akhirnya ke zaman era dari tahun 20 sampai era perjuangan, ke 70, ke 80 dan sampai ke sekarang ini tahun 2000-an kayak begitu. Betul. Jadi memang lengkap lah pokoknya ini, colorful, pemainnya juga semua lengkap, ensemble bagus semua. Lagu-lagunya juga patut ditunggu yang ada di dalam film. Ya itu tadi Harus ya. pokoknya ditonton nih. Ini kayak saling mendukung ya gitu. Lagunya bagus yang memang dikerjakan dengan sepenuh hati ya memang untuk saling mendukung juga satu sama lain gitu. Baik itu karya secara visual, karya acting dan lainnya. Hingga lahirlah film Siapa Dia. Yang akan tayang kapan ini ngomong-ngomong ya? Tanggal 28 Agustus 2025. Bentar lagi dong. Bulan ini 28 Agustus. Wow. Kenapa kok? Enggak, Monita excited banget. Di mana Be? Di mana Be? Di seluruh bioskop. Biasanya kan template-nya gitu ya, tanggal segini di seluruh gitu. 28 Maksudnya Monita Agustus, kelarin gitu. 28 Agustus 2025 di seluruh bioskop kesayangan Anda maupun gak sayang-sayang banget. Ya kan ada pilih-pilih, aku suka nonton di sini. Ya udah yang paling disayang di bioskop mana silakan. Yang penting wajib nonton. Iya, akan ke Malaysia juga. Kemarin pas kita, Cakra kan kemarin kan konser di Malaysia, terus saya jadi bintang tamunya, terus menyanyikan lagu Layar, dan ada penciptanya. Jadi
Produsernya juga bertemu dengan Punten. Iya, lupa. Iya. Ulang lagi dong. Jadi kemarin Cakra konser di Kuala Lumpur. Saya bintang tamu menyanyikan lagu Layar. Di situ juga datang tampil juga Faisal Lubis untuk bagian pianonya. Terus dia bertemu karena dia juga produser, dia bertemu dengan beberapa distributor dari Malaysia untuk diedarkan juga di Malaysia. Wah, amin. Malaysia juga. Amin. Luar biasa. Pokoknya nonton Canggih. film siapa dia. Iya, Harus ya. langsung dipromoin sama Cakra di show di konsernya dia. Ngeri loh ini. Pada excited loh penontonnya, wah gitu. Nontonlah kita nanti bareng-bareng Harus, ya. harus. Di sana sama-sama. Dan terima kasih juga ini udah pada datang semuanya ke Detik Pagi. Sama-sama loh. Bagi-bagi Terima kasih. cerita, bagi-bagi suara juga ke kita, bikin kita melek banget pagi-pagi. Merinding-merinding gimana gitu ya. Biasa modal musik kita cuman itu tuh kencerengan sama mana tepok-tepokannya si Arpi ya. Udah musikal kita itu doang. Emang agak sedih ya. Ini kan rame langsung dan kita cukup terinspirasi juga ya. Kalau buat aku terutama ngedenger bahwa kalian di project ini mempelajari juga part-part yang bukan part sendiri gitu. Maksudnya kan kadang-kadang kita punya kecenderungan untuk ya kalau emang bukan part gue ya gini terserah gitu. Tapi kan ini berarti kita ngebangun kebersamaan gitu ya. Maupun bukan part kita tetap pelajarin juga. Jadi mungkin itu gak cuma di film, mungkin gak cuma di lagu ya. Tapi di kerjaan kita semua sehari-hari itu bisa dipraktekin gitu. Betul. Nah ini sebenarnya saatnya kita juga untuk mengenal sejarah juga ya. Dengan adanya film yang satu ini tadi disampaikan lintas zaman juga. Makanya kita bisa melirik dan juga melihat bagaimana keadaan-keadaan di zaman dulu misalnya. Di zaman sekarang, ke depannya seperti apa. Mungkin bisa dilihat dari film yang satu ini. Ditambah dengan kolaborasi yang sangat ciamik sekali ya. Yang luar biasa juga. Dengan cuman sama sutradaranya which is Mas Garu Nugroho. Tapi juga ada original soundtracknya yang dinyanyikan langsung sama Mami Titi dan juga Cakraka. Ini kolaborasi yang sangat menarik dan juga kayaknya worth to waiting for. Harus. Ya. Jadi kita saksikan bersama. 28 Agustus. Betul. Di bioskop kesayangan Anda. Iya, harus iya, ya. iya. Ntar dipelototin sama Dan Monita. akhirnya kita bisa nonton sesuatu musikal yang nggak perlu nge-war ya. Karena bisa disaksikan di bioskop ya. Biasanya kan kalau musikal harus nge-war. Itu dia. Benar, bye-bye ya. Iya. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah di sini. Mami Titi, terima kasih banyak. Ih, sama-sama dong. Kita juga terima kasih. Promo-promo lagi lanjut habis ini berangkat kemana gitu pada sibuk lah ya. Sibuk banget. Kelihatan dari muka senyumnya. Iya. Dalam hati kayak capek nih gue. Iya, oke deh ya. Itu dong yo, apa? Tagline kita, benar. Jangan. Kalau Mas Cakra kan sepertinya sudah tahu ya, jangan tidur lagi tagline kita. Teman-teman yang lain, jadi kita punya tagline. Kalau kita bilang, Detik Pagi, jangan tidur lagi. Gitu. Tapi seperti halnya musikal, harus grande, harus lebar. Harus Bye-bye. pakai gerakan. Jangan ditantangin di semua yang ada di sini nih. Justru, kita lihat kalau musikal Terhempas seperti kita apa. yuk. Kita langsung ada di layar, udah habis Main-main kita loh. waktunya. Iya. So, sudah siap? Mami Titi mohon izin? Siap? Yang lain? Siap Oh, ya, yang lain mah udah siap siap, ya. Bang. Yang pakai kecerek aja. Kecek gitu. Kanan dulu ya? Bebas. Sabar. Tidur. Oh, oke. Bebas. Bebas, gerakannya bebas. Aduh, gerakannya ada aja. Ya. Nah, lo. Tenang Mas Cakra semua. kan, makasih ya. Aduh. Oke, Detikers, terima kasih banyak juga sudah menyaksikan kita di akhir pekan. Mudah-mudahan akhir pekan kamu akan sangat luar biasa bahagia, terutama setelah melihat para bintang tamu yang sudah hadir bersama kita di sini. Oh ya, konsen. Ada gerakan-gerakan di samping ujung mata gue. Koordinasi. Bener. Tapi yang jelas hari ini gak cuman kebahagiaan buat para Detikers, tapi buat kita semua juga karena bertemu dengan orang-orang yang luar biasa yang hadir sudah kita. Boleh kita minta tepuk tangannya semuanya. Thank you. Tapi gak perlu khawatir karena Detik Pagi masih akan kembali di Senin depan. Karena kita akan tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Dan jangan lupa semua pokoknya social media kita boleh di-update, boleh di-follow. Baik itu di Instagram, Twitter, alias X ya sekarang ya. TikTok, Facebook, YouTube semuanya ada di @detikcom. Alright, kalau gitu saatnya kita semuanya pamit. Jangan lupa saksikan siapa dia di tanggal 28 Agustus 2025. Kita pamit. Sampai ketemu Senin di Detik Pagi. Jangan